yang nama Nike di sini? Ada yang namanya Nike? Ya, saya. Enggak. Ya. Ya, saya, Pak. Ya. Saya. Oke. Host tolong tampilkan di depan. Iya. Ibu Nike tinggal di mana? Di Belanda, Pak. Di mana, Bu? Di Belanda. Di Belanda. 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 Ya. Oh, Belanda, kotanya apa? Den Haag. Ya. Den Haag. Den Haag. Oh, Den Haag. Oke. Oke. Ibu Nike, kita sekarang pejamkan mata Ibu. Semua yang sedang Ibu jalani hari-hari ini, semua yang sedang Ibu lihat, semua yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, Tuhan sedang melatih engkau untuk engkau lebih percaya kepada Tuhan. Jangan melihat masalah dan persoalan sebagai tantangan atas hidupmu, tapi lihat ini sebagai kesempatan untuk engkau belajar dari Tuhan. Apa yang saya harus belajar daripada Tuhan? Hal yang sedang Tuhan ajarkan kepada engkau adalah belajar kesabaran dan belajar dalam kesetiaan. Memang gak mudah. Ada kalanya engkau menuntut orang lain untuk cepat berubah, tapi ada kalanya engkau lihat keadaanku lama sekali berubah. Tuhan berkata ketika engkau mulai sabar, engkau akan lihat bahwa keadaan akan berubah. Ketika engkau mulai belajar untuk tetap setia, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Engkau akan melihat yang bagi engkau tidak mungkin. Yang kau lihat dengan mata, Tuhan akan ubahkan itu dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat dalam tahun ini ketika engkau mau melatih itu, dan percaya bahwa Tuhan menyertai engkau tidak akan dipermalukan. Tapi justru situasi ini akan mengajarkan engkau semakin dewasa dengan Tuhan. Menjadi semakin matang dengan Tuhan. Imanmu akan dipertebal. Tapi engkau tidak boleh stres dengan situasi dan keadaan. Engkau harus bangkit dan percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan mendampingi engkau. Beberapa kali engkau adalah seorang yang suka tidur dan bermimpi. Ada kalanya mimpi-mimpimu mimpi-mimpi yang menakutkan. Tapi ada kalanya engkau juga bermimpi. Dan mimpi itu sampai engkau bisa cerita berkali-kali kepada orang yang kau ada sekeliling engkau. Dan Tuhan pakai mimpi untuk bicara kepada engkau. Tapi setan juga bisa mengintervensi itu untuk mengintimidasi engkau. Karena itu ketika engkau datang kepada Tuhan, terutama pada waktu malam sebelum engkau tidur, berdoalah supaya menolak segala mimpi yang bukan daripada Tuhan. Dan hanya izinkan intervensi Tuhan terjadi atas hidupmu. Supaya engkau dapat arahan yang jelas. Dan engkau akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Bergantunglah kepada firman Allah. Karena engkau tidak akan pernah dipermalukannya. Ibu Nike, terima kekuatan Tuhan itu. Terima anugerah Tuhan itu. Engkau akan melihat keluarga besar suamimu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka akan mengalami perjumpaan pribadi. Mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Satu persatu daripada mereka akan dilawat oleh Tuhan. Engkau akan berdiri dan menjadi pensyafaat bagi keluarga besarmu. Bukan cuma keluarga suamimu, tapi keluargamu sendiri. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Mereka yang tadinya jauh daripada Tuhan akan ditarik semakin dekat dengan Tuhan. Mereka yang tadi menolak Tuhan akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari mulut mereka akan mengakui bahwa Tuhan adalah kehidupan bagi mereka, adalah Raja bagi mereka. Engkau berpikir bahwa tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan yang pegang kendali atas setiap hati dan atas setiap kehidupan akan menyatakan kemuliaan Allah atas hidupmu. Ketika engkau percaya dan tidak ragu akan kuasanya. Berdoalah di hadapan Tuhan dan percayalah bahwa Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Ibu terima kekuatan itu, terima anugerah itu dalam nama Yesus. Engkau punya kepala yang sering sakit, kepala belakang yang sering sakit. Dan engkau punya kedua bahu ini sering sakit. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan engkau. Dan saya lihat seperti ada asap hitam yang mengepul dari belakang kepala dan kedua bahu ini tiba-tiba naik dan menghilang. Dan kekuatan Tuhan berikan kepada ibu di belakang kepala, sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Di atas kedua bahu ibu juga sembuh. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu terima itu, terima itu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Ibu Nike. Tuhan berkati. Ada Ibu Nisi di sini. Ada yang namanya Nisi.
Shalom. Shalom, shalom. Saya Pak Pastor. Iya. Ibu di mana ini? Di kota mana? Dari Malaysia. Sarawak, Miri Dari Sarawak. Malaysia. Sarawak. Dekat Kalimantan. Ya, dekat dengan Kalimantan. Iya kan Sarawak di Iyalah. Kalimantan. Iyalah, betul juga. Sarawak kan masuk Borneo ya. Iya, betul. Oke. Ibu Nisi, Ibu baru pertama kali gabung dengan kami? Ada 2-3 kali sudahlah. 2-3 kali. Oke. Ibu diajak siapa? Ibu Nelly ya? Pak Petrus. Lepas itu Ibu Pastor yang bawa masuk bagi link. Pak Petrus. Ya. Oke, Ibu Nisi kita doa. Pejamkan mata Ibu. Ibu bergumul dengan keluargamu. Ibu berdoa dengan keluarga besar. Nah, sudah bertahun-tahun Ibu melihat bahwa sepertinya Ibu sedang menghadapi tembok tebal. Ibu menghadapi gunung tinggi yang Ibu tidak bisa lihat jalan di seberang. Dan rasanya beberapa kali engkau putus asa dan engkau rasanya ingin menyerah. Beberapa kali engkau berkata, aku mundur saja. Beberapa kali ketika engkau memikirkan itu, jantungmu berdebar-debar. Dan bagian pinggang kananmu sering sakit. Sehingga mengakibatkan kaki kananmu, pergelangan lutut kananmu, pergelangan kaki kananmu sakit. Dan saya lihat bahwa dari pinggang kanan, lutut kanan, pergelangan kaki kanan, itu sepertinya ada sebuah tali, yang sepertinya talinya terbuat dari baja, tapi hitam pekat. Yang menahan kaki ibu sehingga untuk bergerak waktu tertentu itu sulit sekali. Sakit sekali. Rasanya kaki itu begitu berat untuk melangkah. Tapi ketika perkataan nubuatan ini dilepaskan, saya lihat tiba-tiba ada seperti aliran air yang mengalir dari pinggang ibu sampai ke mata kaki ibu. Tiba-tiba aja seperti kabel yang tebal itu tiba-tiba lenyap seketika tidak ada pada tempatnya. Dan saya lihat bahwa kaki ibu kembali ringan. Kaki kanan ibu, pinggang kanan ibu, lutut kanan dan pergelangan kaki kanan ibu ringan kembali. Dan ibu disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan berkata begini, ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan mengambil bagian Tuhan yang sulit, yang besar itu bagian Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Sehingga ibu akan melihat bagaimana Tuhan intervensi atas hidupmu. Ibu melihat terobosan besar terjadi atas hidupmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau dan akan memberikan kekuatan yang baru. Ketika malam ada kalanya engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada kalanya jantungmu berdebar-debar. Ada kalanya engkau kaget tengah malam karena engkau rasa sesak di dadamu. Rasa seperti nafasmu seperti mau putus rasanya. Dan engkau bangun dan engkau harus menarik nafas untuk mencari nafas. Tapi malam hari ini, aku cabut setiap roh kelemahan tubuh dan intimidasi tipu daya setan, di mana setan mencoba menyerang kau berkali-kali. Aku katakan spirit of familiar in the name of Jesus. Out, out, dan out dalam nama Yesus. Dan aku katakan kepada Ibu Nisi, engkau free, free, free dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Janji Tuhan ya dan amin. Pertolongannya ajaib atas hidupmu. Ibu terima itu. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Tuhan berkati. Apa yang Ibu alami? Benar tadi? Ya, semua yang Pastor katakan benar. Benar. Sekarang ketika tadi pinggang, lutut, sekarang apa yang Ibu rasa? Ringan? Tak tahu macam mana cakap ringan. Tak pandai saya nak bagi tahu. Ringan ya, puji Tuhan. Ya, ringan. Puji Tuhan. Tapi Oke, betul, Ibu Nisi tetap betul berharap. saya sering berdebar-debar tuh. Ya, berdebar-debar terlalu banyak mikir, jangan bawa bagian yang harus. Bagian yang sulit itu bagiannya Tuhan. Ya, baik. Bagian ibu hanya berdoa, bagian ibu hanya cuma untuk masak, untuk ngurus suami, ngurus anak, merubah suami dan merubah anak-anak itu bagiannya Tuhan. Oke, Ibu. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan Ibu akan melihat pemulihan besar terjadi di sini. Amin. Oke. Tuhan berkati. Ibu Nisi. Iya, Tuhan berkati. Ada Pak Frans?
Ada Pak Frans? Buka kedua tangan, Pak. Akan ada promosi besar yang datang dalam hidupmu. Engkau tidak mengalami perjalanan sendiri, tapi engkau akan ditopang dan akan dipimpin oleh Tuhan. Engkau akan menikmati terobosan besar, karena engkau telah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun engkau mengalami kehilangan daripada orang yang kau kasihi, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan menggantikannya dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat terobosan besar, pemulihan akan terjadi, janji pertolongan akan terjadi. Dan saya merasa bahwa ada tiupan angin yang rasanya menerpa engkau dari depan. Mulai pelan, tapi lama-lama jadi kuat, dan mulai kuat, dan tas. Terima itu, terima anugerah Tuhan itu, terima kekuatan Tuhan itu. Anugerah Tuhan turun atas hidupmu, kemampuan ilahi turun bagi engkau, Pak Frans. Engkau sedang dilawat oleh Tuhan. Roh yang bernyala-nyala Tuhan sedang berikan kepada engkau. Anugerah Tuhan sedang berikan kepada engkau. Terima itu, Pak Frans. Rasa bahwa sesuatu sedang datang. Angin itu sedang datang dari depanmu. Roh Kudus sedang datang dan menerpa engkau. Penuh dan melingkar dari kepala turun ke badanmu sampai ke kaki. Engkau tidak bisa berdiri, tapi engkau merasa seperti engkau tergoyang-goyang ke sana dan kemari. Dan Roh Kudus sedang menjamah engkau. Dalam nama Yesus, terima anugerah itu. Terima kekuatan itu. Dalam nama Yesus Tuhan, engkau akan dipanggil dan akan melakukan perkara-perkara besar. Engkau akan berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Janji pertolongan Tuhan akan nyata atas hidupmu. Terima itu, terima itu, terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ada Pak Novel? Ya, Pak. Ya. Ya. Ada banyak hal yang engkau alami, tapi Tuhan sedang membawa engkau dalam sebuah percepatan yang tidak Amin. biasa. Engkau Yes. akan mengalami percepatan yang tidak biasa. Engkau telah Yes. menunggu begitu lama. Justru ketika sungai Yordan meluap, Tuhan menyuruh Yosua menyeberang. Engkau akan memiliki hal yang sama. Engkau punya urapan di atas sungai Yordan yang meluap. Dan engkau akan mengeringkan. Tuhan berikan kepadamu otoritas dan kuasa untuk berjalan di tempat Yes. yang kering. Ketika engkau menjadikan Yes. Tuhan sebagai center atas hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Begitu banyak penghalang, Yes. seperti banjir besar. Dan Tuhan menyuruh Yosua menyeberang, karena di seberang sedang ada tuaian besar. Engkau akan menikmati tuaian besar. Tuhan sedang menyiapkan engkau untuk tuaian besar. Dan apa yang selama ini tertunda, engkau akan melihat terobosan demi terobosan akan datang atas hidupmu. Amin. Engkau akan melihat Amin. pelipat gandaan demi pelipat gandaan datang atas hidupmu. Apa yang pernah dinyatakan Tuhan kepada engkau, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan segera datang dalam hidupmu, akan engkau terima, kata Tuhan. Aku membuka kepadamu dua pintu besar, dan engkau akan mengalami terobosan yang besar. Engkau akan mengalami terobosan dalam pekerjaanmu, dan engkau akan mengalami terobosan di dalam keuanganmu. Engkau akan melihat terobosan besar. Apa yang selama ini engkau declare, apa yang selama ini engkau proklamasi dalam doa-doamu, maka engkau akan melihat bahwa pintu ini akan dibukakan. Yang tertunda akan terjadi pelipat gandaan 2 kali lipat. Yang tadinya pintu tertutup akan dibukakan. Yang tadinya engkau berkata tidak mungkin, justru Tuhan buka. Tuhan akan mengurai bagi engkau. Tuhan akan memberikan kepadamu spirit of wisdom, revelation, and knowledge. Tuhan berikan kepada engkau Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu roh Allah. Untuk engkau mengerti tentang kehendak Tuhan, mengerti tentang rencana Tuhan, apa yang harus engkau lakukan, apa yang tidak harus engkau lakukan, apa yang harus engkau kerjakan, apa yang tidak harus engkau kerjakan. Kapan engkau harus pergi, kapan tidak akan pergi, kapan engkau akan harus menabur dan kapan tidak menabur, kapan engkau melepaskan dan kapan engkau akan mengumpulkan, kapan engkau membangun dan kapan engkau tidak membangun. Tuhan memberikan kepadamu hikmat dan pengertian dan karunia seperti Bani Isakar. Tuhan berikan kepada engkau tahu musim dan tahu waktu, kapan pergi, kapan tidak pergi, kapan melepaskan, kapan tidak melepaskan. Dan Tuhan berikan kepadamu hikmat. Dan saya lihat bahwa di kepala Bapak itu sepertinya ada mahkota. Mahkota itu terbuat dari daun-daun palem yang ditaruh di atas kepala Bapak. Dan dikatakan bahwa diberikan daun-daun palem di atas kepalamu adalah mahkota Stefanus. Stefanus
adalah mahkota kemenangan, dan Tuhan telah memahkotai engkau dengan kemenangan. Engkau harus katakan ini, perkatakan ini terus menerus, perkatakan ini terus menerus. Karena ini tahun engkau akan lihat kemenangan atas setiap persoalan, atas setiap masalah. Aku telah mengajarkan engkau supaya engkau tidak melihat masalah, tantangan, tapi engkau berlihat Tuhan dan engkau belajar sesuatu di sana. Engkau tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Engkau tahu bahwa apa yang engkau katakan, engkau doakan akan terjadi atas hidupmu. Dan Tuhan akan membuka pintu ini bagi engkau. Tuhan akan menolong engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia, memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Tidak dibiarkannya orang benar berseru dan tidak dijawabnya, tapi segera Tuhan akan menjawab mereka dan memberikan kepada mereka kekuatan yang baru. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Anugerah kekuatan Tuhan ini memberikan kepada Pak Novel. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. 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 Masih, Tuhan Pak. berkati, Pak. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Ada Ibu Marla. Jangan takut ketika engkau lihat keadaan tidak mendukung engkau. Jangan menghitung-hitung dengan Tuhan. Belajarlah untuk boros dengan Tuhan. Kalau Yudas berkata, untuk apa pemborosan seperti ini? Saya bolak-balik perkataan Yudas, untuk Tuhan kita perlu boros. Kalau ibu boros dalam waktu, dalam pikiran, dalam tenaga, maka Tuhan tidak pernah berhutang kepada engkau. Justru kita yang berhutang sampai mati. Ibu akan melihat anak-anak ibu, keluarga ibu akan diberkati oleh Tuhan. Ibu akan melihat hal yang tertunda akan dibukakan, pintu-pintu akan dibukakan. Ibu akan mengalami lompatan, peninggian, akan mengalami promosi, akan mengalami tuntunan yang ajaib. Penyertaan Tuhan akan turun atas hidupmu, dan penyediaan demi penyediaan. Tahun ini akan menjadi tahun di mana engkau akan menerima penyediaan Tuhan. Ketika hatimu siap, ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak berhitung-hitung dengan Tuhan, berhitung-hitung dalam waktu, dalam tenaga, tapi engkau mau melakukan dengan boros, melakukan dengan setia, maka engkau akan melihat bahwa engkau akan berjalan lebih cepat dari orang lain, sampai lebih dulu dari orang lain yang sudah berjalan 5-6 tahun lebih dulu daripada engkau. Engkau akan tiba lebih dulu di gunung yang kau tuju, dan engkau akan melihat di belakang padang gurun, dan di depan adalah Taman Eden, Taman Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara menjadi sumber mata air. Engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan turun. Engkau tidak akan diperlukan, tapi engkau akan dibawa berjalan semakin hari semakin kuat, dan akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang belum pernah engkau lihat sebelumnya, akan dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Engkau akan menikmati janji dan pertolongan Tuhan, dan engkau akan berkata, semua ini datang daripada Tuhan, dan aku akan memuliakan namanya. Ibu terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang namanya Novia di sini. Ada yang namanya Novia. Novia. Shalom, Pastor. Iya. Novia di mana ini? Di Surabaya, Pastor. Di Surabaya. Kita doa ya, Novia. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga ya? Sudah, Pastor. Anaknya berapa? 2. Pejamkan mata ibu, kita doa sekarang, Ibu Novia. Jangan khawatir dengan semua yang sedang kau hadapi. Ya. Tuhan yang akan menentukan langkah-langkahmu, keadaanmu akan semakin baik. Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu, dan engkau akan memuliakan Tuhan, dan akan melihat terobosan besar. Berjanji pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak dibiarkannya orang benar berjalan seorang diri, tapi akan menopang engkau. Anak-anakmu akan berdiri di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengajar mereka dari kecil untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan mendoakan orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Mereka akan mendoakan teman-temanmu. Mereka akan mendoakan teman-temanmu, padahal mereka anak-anak. Tapi Roh Kudus akan bicara kepada mereka. Mereka akan berkata kepada om dan tante, saya akan doakan. Dan ketika mereka mendoakan seseorang yang sakit sembuh, yang tadi punya beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan kepada mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang akan
penuh dengan terang Tuhan dan menjadi garam bagi dunia. Dan Tuhan berkata, ketika engkau mengajar mereka dengan sungguh-sungguh, maka setiap benih yang kau taburkan itu akan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang tetap, sehingga mereka akan menikmati janji pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri, tapi Tuhan akan menjaga langkah-langkahmu. Engkau akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan terjadi atas hidupmu. Ibu terima itu, terima kekuatan itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima Tuhan kasih, berkati. Pastor. Ada yang namanya Gevira. Ada yang namanya Gevira. Oke. Ada yang namanya Gevira. Anak saya, Pastor Gevira. Ini ibu yang tadi ya? Ya, Oh, Ibu Novia. Ibu Novia. Itu anak saya. Oh. Anak ibu umur berapa ini? 7 tahun. Kelas 1 ya? Ya, Oke, sekarang mana Gevira? Gevira itu laki atau perempuan ya? perempuan, Pastor. Sebentar, Pastor, saya panggilkan. Oh. Oke. Mamanya lagi panggil anaknya. Sambil nunggu mama panggil anaknya. Lagi tidur ya, Bu? Maaf, Pastor, anaknya lagi keluar main. Oke, next time ya diajakin supaya didoain ya. Tadi Ibu Ya. sudah didoain, juga anak-anak sudah didoain. Oke. Tuhan berkati Ibu Novia. Ya, makasih, Tuhan Pastor. berkati. Ya. Ada yang namanya Ratna di sini. Ratna Dewi. Ada yang namanya Ratna Dewi. Sekali lagi ada Ratna Ada Dewi. pastor, saya pastor. Oh iya, Ibu di kota Shalom. mana ini? Di Bekasi si pastor. Bekasi. Iya. Ibu di Bekasi ya. Iya pastor. Ibu sudah berapa kali ikut bersama kami? Sudah beberapa kali pastor. Oh, keseringan ya. Iya. Kalau Iya. kalau sudah lebih dari 5 kali Dengan- bilang keseringan. Oke, sering. Oke. Ibu Haleluya. dipanggil siapa? Ratna atau Dewi? Dewi pastor. Ibu asli dari mana? Saya orang Batak asli Sumatera Utara. Tapi surga, dari surga. Oh, kalau saya asli dari sorga, Bu. Lahir Ambon. Maaf. Oke. Ibu Ratna, sekali lagi, Ibu asli dari mana? Dari surga pastor. Ibunya ketawanya ngakak gitu ya. Ibu aslinya dari mana? Aslinya dari surga. Asli dari surga. Lahirnya di mana ini? Lahirnya di Jawa Timur, sebetulnya lahir dari surga. Enggak, lahirnya di Jawa Timur, Surabaya ya. Di Ngawi pastor. Lahirnya Ngawi. Oke. Tapi ini marganya marga Batak ya. Iya pastor. Oke. Itu maaf pastor, marga suami. Oh, oke. Tapi sekarang kan juga marga ibu kan? Iya Dengan pastor. Suami kan jadi satu, oh ya. Iya pastor. Iya. Oke, Ibu dipanggil Ratna atau Dewi? Dewi pastor. Dewi. Kita doa Ibu Dewi. Pejamkan Iya mata Ibu. pastor. Kedua kening Ibu sering sakit. Dan ada kalanya Ibu merasa seperti
lambung ibu itu waktu-waktu tertentu itu rasa seperti penuh. Dan ada kalanya itu gasnya naik itu sampai tenggorokan ibu. Beberapa kali membuat sehingga rasanya seperti sesak nafas. Tapi sesungguhnya Tuhan berkata bahwa jaga waktu tidur ibu dengan baik. Dan jaga pikiran ibu. Sehingga tetap hati tetap sukacita penuh dengan damai sejahtera. Dan ini adalah musim di mana ibu akan melihat terobosan dan pemulihan besar akan terjadi atas hidupmu. Ibu akan melihat janji-janji Tuhan dan akan melihat pemulihan besar yang akan Tuhan nyatakan bagi engkau. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan, maka akan terjadi pemulihan dan pertolongan yang ajaib. Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan membawa pembaharuan atas hidupmu. Tetap berdoa dan jangan putus asa. Jangan berhenti untuk ucap syukur. Percayalah kepada Tuhan. Jangan takut dengan masalah dan persoalan yang datang dalam hidupmu. Percayalah bahwa semua yang datang dalam hidupmu melatih ibu, melatih engkau untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa keadaan yang kau alami, situasi yang kau alami itu tidak melampaui kemampuan, kekuatan. Tapi semua yang terjadi sedang melatih engkau untuk berharap kepada Tuhan. Dan engkau akan menang, dan engkau akan melihat terobosan dan jalan keluar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan, ya dan amin. Engkau mungkin berkata, kapan semuanya ini terjadi? Tuhan berkata, tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, engkau akan melihat terobosan besar akan terjadi. Dan pemulihan akan terjadi. Jangan berhenti berdoa. Berharaplah kepada Tuhan. Dan lihat janji-janji pertolongan Tuhan nyata atas hidupmu. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun buat Ibu Dewi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ada yang nama Gabriel atau Gavriel. Bisa. Ada Gavriel. Shalom. Halo, shalom Pastor. Hey Gavriel. Hi Pastor. Wow, how are you? I'm fine, thank you. Lama baru lihat wajahnya Gavriel. Ya. Ya. Kamu bagaimana keadaannya? Baik ya? Baik. Bagaimana papa mamamu? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Gavriel, kita doa. Ya. Tuhan akan pakai engkau untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Engkau harus siapkan hati sungguh-sungguh. Ini waktunya di mana engkau melihat perkara-perkara besar. Engkau akan dilatih sejak dari mudamu. Engkau punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan aku memberikan kepadamu Elia untuk mempersiapkan engkau sebagai Elisa, generasi Z, generasi yang akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi berkat bagi generasimu, dan ketika engkau berbicara, mereka akan mendengarkan. Urapan Allah akan menyertai engkau. Engkau akan berkhotbah dari bukan cuma di Indonesia, tapi satu waktu engkau akan berkhotbah dari bangsa ke bangsa. Engkau pintar dengan bahasa Inggris, engkau akan khotbah dengan bahasa Inggris, dan orang lain akan bertobat diselamatkan. Engkau akan lihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidupmu. Tuhan berikan kepadamu karunia, penglihatan, dan mimpi Tuhan berikan kepada engkau. Sejak engkau muda, engkau akan dipakai Tuhan dengan hebat. Engkau akan beritahukan kepada mama dan papamu bahwa akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan orang tuamu, keluargamu akan heran dengan apa yang kau katakan. Dan kemudian mereka lihat beberapa waktu kemudian apa yang kau katakan terjadi. Engkau akan bicara seperti seorang nabi, dan urapan nabi ada pada engkau. Ketika engkau punya waktu-waktu spesial duduk di kaki Tuhan, mau menyelidiki firman Tuhan, terkoneksi dengan orang-orang tertentu yang punya panggilan yang sama, maka urapan Allah akan turun atas hidupmu. Tuhan akan memperlengkapi engkau untuk sebuah musim yang baru, dan akan tiba waktunya nanti di mana engkau muncul dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memperlihatkan kepada saya engkau sedang berkhotbah di depan ribuan orang, dan mimbarnya mimbar yang sangat besar. Dan saya lihat bahwa di depannya ada ribuan orang yang datang. Mereka mengangkat tangan, dan saya lihat bahwa generasi di bawah 39 tahun datang, dan mereka mengangkat tangan. Beberapa terjadi kelepasan ketika engkau berdoa. Beberapa keluar dari kursi roda. Beberapa yang datang dengan tangan yang sakit tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika engkau berdiri dan mengangkat tangan, lawatan Allah begitu luar biasa dan begitu kuat. Engkau akan dipakai Tuhan dengan cara yang hebat dan ajaib. Ingat ini Rafael, ingat ini
Gavriel, engkau tidak boleh hidup karena apa kata orang. Engkau harus terbiasa hidup karena apa kata Tuhan. Memposisikan hidupmu selaras dengan apa maunya Tuhan. Dan engkau akan lihat firman Allah akan mengubah engkau. Menjadi orang yang tadi tidak berarti, menjadi berarti. Menjadi orang yang tadinya, yang orang berkata yang tidak dipakai terbelakang akan menjadi yang terkemudian. Engkau akan dipanggil dan dipakai untuk menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetaplah berdoa dan kejar firman Allah melampaui engkau mengejar yang lain. Dan Tuhan akan mentransformasi hidup. Terima Gavriel. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Puji Pastor. Tuhan. Tuhan berkati ya. Ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu